atas dunia ini kita tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah. Kita tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. Dan kita tidak punya mau di atas daripada maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mati itu adalah merupakan pasti. Dan hanya memang satu yang pasti di dunia ini, yaitu pasti mati. Apapun bentuknya, logika apapun itu, sehebat manusia itu, sejago apapun manusia, sekaya apapun manusia, setinggi jabatannya manusia, tapi ketika menghadapi yang namanya ajal, maka tidak ada yang sama dan tidak ada perbedaan. Semua sama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mati itu adalah maunya Allah. Mati itu erokna karena Allah ta'ala, bukan maunya manusia. Karena seandainya dikutaknan ki, seandainya ditanya ki, bilang kapan ki mau meninggal, jawaban ta tena pakai erok mati. Betul? Betul? Atau erok mati? Tena pa, termasuk nakke. Tapi mati itu dalam merupakan kehendak Allah. Apapun bentuk dan logikanya, apapun bentuk usaha manusia, tapi ketiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi beda ajal, beda umur. Umur itu bisa berubah, ajal tidak bisa ditawar-tawar. Umur bisa berubah dengan amal, bisa berubah dengan kebaikan, bisa berubah dengan sedekah, dan umur itu hak prerogatifnya Allah. Terserah Allah. Mau kinasari karing Allah Ta'ala sebilang yang tahu, mau kinasari karing Allah Ta'ala 90 tahun, mau kinasari karing Allah Ta'ala 80 tahun, hak prerogatifnya Allah. Tapi ajal tidak bisa diundur. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Itu pasti. Makanya ada kisah, saya ingin sampaikan kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibu-ibu tahu Nabi Sulaiman? Tahu? Oke, baik. Siseki? Tidak. Hanya tahu. Oke, baik. Cocok. Suatu ketika Nabi Sulaiman melaksanakan pertemuan seperti ini malam. Tidak lama melaksanakan pertemuan, ada tamu tak diundang. Tidak ada yang tahu ini tamu kecuali Nabi Sulaiman. Ini tamu langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ambil kursi, langsung duduk di depannya Nabi Sulaiman. Setelah itu dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman. Tidak lama dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman, ini tamu langsung angkat tangannya dan berkata kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, minta maaf, saya tidak bisa lanjutkan ceramah ini malam. Mengapa memang nih? Bila minta maaf Nabi Sulaiman, ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Oh begitu, bilang iya. Berkata Nabi Sulaiman, bisa tidak ditunda 15 menit karena mau ikut tutup ini ceramahku. Bilang tidak bisa, karena 15 menit saya harus tiba di tempat itu. Oh begitu, bilang iya. Pergi tu tamu. Setelah pergi tu tamu, dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman sampai terakhir. Setelah terakhir, ada temannya Nabi Sulaiman berkata kepada Nabi Sulaiman dan bertanya, Nabi Sulaiman, laku tak nangga apa jomai? Bila Nabi Sulaiman, saya mau bertanya, siapa tadi? Ada orang tadi? Itu orang. Bilang iya. Saya penasaran sama itu orang. Kenapa memang barusannya kuliah. Nah itu orang mulai tadi datang sampai pergi, saya terus lihat-lihati. Siapa itu orang Nabi Sulaiman? Saya penasaran sama itu orang. Begitu, bilang iya. Tunggu ku jelaskan, sabar ki dulu. Bila yang datang tadi itu, dia itu tidak ada yang tahu kecuali saya. Dan dialah tamu itu adalah bukan manusia. Terus siapa pale? Dia itu malaikat yang menyamar sebagai manusia. Dan dialah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Nama lainnya malaikat maut. Nah mulai tadi datang sampai pergi, kau terus-terus lihat-lihati, berarti kau mentulanai arisanmu. Oh, langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Bilang iya Nabi Sulaiman. Baru itu saya lihat matanya berwarna merah.
eja matana nampang pung ite tau taliwa eja matana angku Nabi Sulaiman tanda mintu capo punna tahu nia tahu eja matana berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Mo di kampung Puloy asal mangaribi eja matana mingkatania malaikat maut painun tua. Tidak ada di sini toh. Mudah-mudahan tidak ada. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah sama si sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah sama si kaya hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah sama si punya jabatan hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar capo, mati tidak pandang sehatmu, mati tidak pandang mudamu, mati tidak pandang kayamu, tapi ketiba-tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi, saya tidak mau mati. Melawang. Jadi bagaimana caranya? Kutinggalkan ini di kampung. Yang penting saya tidak ketemu sama Ejaya Matana. Jadi judul malam ini, Ejaya Matana. Langsung berkata, kutinggalkan ini kampung. Siap perintah, dipanggil kendaraan. Apa kendaraannya? Nabi Sulaiman kan bisa memerintahkan angin. Itu kendaraannya orang. Nabi Sulaiman pada saat itu. Dipanggil angin. Angin! Siap perintah puang. Apa tumai? Kada ini temanku tidak mau tinggal di bantai. Kenapa memang ini ada natakuti. Biar siapa natakuti? Itu Ejaya Matana. Kau bawa ini temanku jauh-jauh dari bantai. Dimanapun dia mau, bawa dia keliling. Yang penting tidak ketemu sama tu Ejaya Matana. Siap perintah puang. Langsung terbangkan. Langsung tembus ke Selayar. Artinya jauh. Logika. Dari Selayar keliling. Setelah keliling berkata dalam hatinya, salamat naman. Salamat main ni. Talana huntulu mene Ejaya Matana. Tidak bakalan mana dapat karena jauh dari bantai. Satu berkata ini orang, angin panauma. Bilang di mana kimu kau kasih turun puang? Bilang kasih turun kau di situ di goa, di situ kau untuk bermalam untuk sementara. Siap perintah puang. Turun angin, mendarat ke tanah. Setelah mendarat ke tanah, berangkat angin. Orang ini melekatkan kakinya masuk di pintu goa. Masuk di pintu goa, pas di pintu goa, nia Ejaya Matana. Batu kemai kau. Dari mana kau? Dari tadi kutunggu kau di sini. Allah telah catat ajalmu di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati dalam pintu goa. Allah telah takdirkan 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan bahwa kau mati dalam pintu goa. Dilaksanakan perintah Allah, dicabut nyawanya, mati seketika. Artinya mati tidak bisa dihindari, mati tidak bisa dijauhi, apapun bentuk dan logikanya. Tiba masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Makanya sadar ki, lamate kenne. Betul. Tonia jabatan na mate, tena jabatan na mate, bayi ne mate, buruk ne mate, ustaz ka ribokopi. Siapa mau ceramah? Intinya kata Rasulullah, punairok kisalama 2 golongan bajiki. Apa kanjo? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu allobangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, mingka kodi kiri parantaro patau, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Kadang ada orang rajin pergi di masjid, tapi tiba di masjid buat cerita aja mulutnya. Biasanya begitu. Makanya kata Nabi, kafa bil mauti wa'idha. Jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Panjarin jo kematian nga anjari pembelajaran kita. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, semua pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di setiap saat dianjurkan kita berdoa, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Makanya nyo punan sujud kita terakhir, tidak apa-apa nih pamaling-maling kunjo sujuta, tidak apa-apa dikasih lama-lama di situ sujuta, supaya minta sama Allah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kibaca doana, aga doanya Ustaz, Allahumma yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar
rohimin. Coba minawangki. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rohimin. Sekali semuanya. Allahumma yassir wa la tu'assir. Apa bi? Nganga. Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin aja nasa. Itu tonji kira-kira lancar. Artinya, ya Allah, berikan aku kemudahan, ya Allah, jangan ku berikan aku kesusahan. Rabbi tammim bil khair, dan matikan aku, ya Allah, mati dalam keadaan kebaikan atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah. Barakana tubuh kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berkah itu Pak kalau kita meninggal dalam keadaan baik. Ustadz, kalau meninggal ada versinya, ada dua versi. Ada meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sholat husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sedekah husnul khatimah, meninggal dalam keadaan sujud husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mengaji husnul khatimah, meninggal dalam keadaan azan husnul khatimah, meninggal pada saat ceramah. Bata-bata Ustaz kah? Husnul khatimah. Alhamdulillah. Coba kita bersalawat. Salatullah, salamullah ala toha lillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna millah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahilillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Cantik Dewi Wah. Bagus jadilah kalau berselawat gitu Bu. Cantik semua kelihatan. Mana mau tuamu. Alhamdulillah. Apalagi saya lihat kerudungnya berwarna-warni. Ada semua warnanya, warna putih, warna hijau, warna pink. Mudah-mudahan lunas ya. Alhamdulillah. Baik. Kepada seluruh para hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Husnul khatimah. Apa tandanya dia husnul khatimah? Meninggal dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha. Kata Nabi, man kana akhirul kalami la ilaha illallah dahalal jannah. Inai mate nasi nakhiri dengan kalimat la ilaha illallah dahalal jannah. Maka tidak ada tempatnya kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua meninggal dengan kalimat la ilaha. Pertanyaannya, mau masuk surga? Mau masuk surga? Mati kiro. Tidak langsung, tidak mungkin langsung ini bangia. Syaratnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya ada trik diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita dipermudah menghadapi sakarat, dipermudah menghadapi kematian. Karena jangan heran, kalau ada orang di Pamadang, anitte ballona sembayanna, doena sedekana, pulang balik ke tanah suci, tapi seakan-akan ketika menghadapi sakarat tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena menurut riwayat itu setan 41 kali berubah mukanya, itu setan dipangit-ngit dalam otomatis. Kadang datang seperti orang tuanya, kadang datang seperti neneknya, kadang datang seperti istrinya. Yang datang bukan kakeknya, bukan istrinya. Yang datang setan ingin mengelabui orang mati supaya orang mati ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Rasul ajarkan punani rapin otomateta menghadapi sakaratea kisalai. Jangan tinggalkan. Makanya kata Rasul, ikra'u mautakum yasin. Bacakan orang dalam keadaan sakaratmu, bacakan surah
Yasin, puang, kuala ni Pak Barakana baca surah singku. Punaira nu camu nyawana ni toto aku kijabu pun tapi tiada kisesai. Jikalau tidak ya Allah, sembuhkan dia dari penyakitnya. Jikalau tidak sembuh maka dosanya berguguran. Barakana surah ya, baca surah Yasin. Oh ada berkata berarti itu surah Yasin Ustaz surah untuk mati. Tidak begitu. Itu surah Yasin banyak manfaatnya, bukan hanya kematian. Kita baru kita baca surah Yasin, ada pura mati. Ada baru kita lilan, ada pura mati. Identik nih surah Yasin, oh mati. Padahal tidak. Itu surah Yasin banyak manfaatnya. Kita punya masalah, mega masalahta, loe masalahta. Coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, banyaknya masalah kau hadapi di bulan ya Allah. Jauhkan dari segala masalah itu, baca surah Yasin. Ada anak nakal, coba setiap malam Jumat bacakan surah Yasin. Ya Allah, jadikan aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Ania garinta, ada penyakit tak, seakan-akan belum disembuhkan oleh Allah. Coba terapi dengan bacaan Al-Quran, baca surah Yasin. Jadi itu surah Yasin luar biasa manfaatnya. Punya masalah, baca surah Yasin. Anak nakal, baca surah Yasin. Nia garinta, baca surah Yasin. Nia masalahta, baca surah Yasin. Nia inranta, bayar rai. Tidak mungkin surah Yasin langsung lunas sota. Baca surah Yasin aja guru ko beri. Dimuliakan oleh Allah. Makanya ketika menghadapi kematiannya bacakan surah Yasin. Setelah sudah dibacakan surah Yasin bisikkan kalimat la ilaha illallah. Nah Ustaz ada tidak adab-adab supaya kita dipermudah menghadapi sakarat? Ada. Kata Rasulullah apabila dia sakit, apabila dia gering, malasai, dia sakit, dia perbanyak zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Kata Rasul, inaina garing, nigi rasa malasa. Nana baca jo zikirnya Nabi Yunus 40 kali berulang. Materi garinna, kata Rasulullah, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Makanya punar niat to garing-garinta, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Apa nih baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Coba semuanya. La ilaha illa anta inni kuntu minadz zalimin. 40 kali berulang mati garinna, kata Nabi, orang ini dikategorikan orang mati dalam keadaan syahid. Bahkan ada toh yang tanya ke bilang Ustaz, kalau ada orang hamil, tomat tampu, totianang, ingin keluar hanya dengan selamat, ajarkan itu zikirnya Nabi Yunus. Kau ambil air gelas 1 gelas, kemudian kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 7 kali, kau bacakan ayatul kursi 1 kali, kau bacakan qul huwallahu ahad 1 kali, kau bacakan qul a'udzu birabbin nas 1 kali, tiupkan ke dalam air putih itu. Insya Allah kasih orang yang minum mau yang hamil, mudah-mudahan keluar hanya tanpa operasi sesar. Alhamdulillah. Ustaz sudah 3 hari tapi belum keluar. Sesar nih. Bahaya tuh. Itu harus yakin. Bahkan yang tanya bilang Ustaz, kalau ada gangguan dalam rumah tak, engkau gangguan di rumah tak, ambil kau garam 1 genggam, ambil kau cekla 1 genggam. Kau genggam itu kau bacakan zikirnya Nabi Yunus 14 kali atau 15 kali. Kau bacakan qul huwallahu ahad, kau bacakan qul a'udzu birabbil falaq, kau bacakan qul a'udzu birabbin nas. Genggam tiupkan garam itu, maka taburi epas sulapa, depan kiri kanan belakang kanan kiri. Insyaallah menjadi patolak bala. Bahkan ada yang tanya bilang Ustaz, kalau menanam-nanam ki supaya tidak masuk tikus itu di tanaman tak, menjelang maghrib bacakan juga itu zikirnya Nabi Yunus. Bacakan zikirnya Nabi Yunus 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian kelilingi itu tanah anta sampai pagi. Insyaallah. Tena nantama balau. Betul, cocok nih. Tekam cara tama boleh dijagai. Itu anekdot. Jangan hanya tinggal bersikir. Ada tong orang hanya tinggal bersikir baru tidak ada kareso. Bilang orang Bugis elo ande teeco. Dek na jaji bos. Harus pada kerja. Tidak selamanya diucapkan, makanya harus dikerja. Makanya hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan hari ini, apa yang akan kita bawa untuk menghadapi kematian itu? Kata Rasul punalan diantar kilampan di kuburua. Ketika kita diantar ke kuburan, maka 3 hal mengantar kita. Talu jingantar ki kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kata Rasul keluarga. Yang kedua kata Rasul harta punania. Yang ketiga kata Rasul amala. Mingkam mote dari rua amantangi sedre. Pulang 2 tinggal 1. Apa yang pulang? Pulang keluarga tak.
pulang anak tak pulang cucu tak. Betapapun sayangnya cucu terhadap neneknya, ketika meninggal neneknya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti amindur balakna. Betapapun sayangnya anak kepada kedua orang tuanya, ketika meninggal ibunya tidak akan pernah bakalan menemani tidur dalam kubur, pasti amoter balakna. Makanya anak adalah merupakan amanah. Namanya amanah akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat kemudian. Didik mereka dengan baik, karena itu akan menjadi tolak ukur kita nanti menghadapi pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Yang kedua yang akan ngantar barang-baranta, ni salai ngasen ni. Otota ditinggalkan, balata disalai, semua tanah kita akan tinggalkan. Nah kalau begitu Ustaz tidak usah boleh memperbanyak harta, tidak ada gunanya. Oh salah juga. Kalau paham saya boleh memperbanyak harta, cuman perlu jenisnya yang hanya barang-barang dari kita taluji. Hanya harta terhadap kita 3 kata Nabi. Apa itu? Yang pertama kata Rasul ero jinikandre. Yang kedua kata Rasulullah hanya untuk menutup aurat. Yang ketiga ingin disedekahkan. Tapi hancur 2, tinggal 1. Apa yang hancur? Main nikandre sulu tidak ada gunanya. Makanya selama ki sehat, selama ki mau makan, ngandre memang ki balo-baloa. Kenapa? Hanya harta mau dimakan. Ngandre memang ki coto kondro pisang itu. Jalan kote. Betul? Luar biasa. Bahkan sedekah paling cepat diterima pahalanya Pak, sedekah dengan makanan. Makanya yang bagus itu kalau maki bersedekah, bersedekah dengan makanan. Kami yang bagus nih Pak Andre, ustaz kan. Betul tidak? Yang pertama kata Rasulullah harta hanya untuk dipakai makan. Yang kedua kata Rasul hanya untuk menutup aurat, membeli pakaian. Auratmu demi Allah itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Seorang suami ahli ibadah, ahli tahajud, tapi ada istri yang tidak menutup aurat, alamat kecelakaan masuk ke dalam neraka. Makanya sampaikan, mana tutup auratmu? Karena itu akan menjadi tanggung jawabku nanti di akhirat kemudian. Harta itu yang pertama erojini kandre, yang kedua hanya untuk menutup aurat. Hancur 2 ini, ternyata cuma 1 yang tinggal, yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.